Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak kami semuanya, selamat pagi bagi kita semua. Salam Magode dan salam sehat. Pagi hari ini kita akan melakukan renungan pagi. Sebelum kita mengikuti renungan di pagi hari ini, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa buat segala rahmat yang Kau curahi dalam hidup kami. Tuhan yang sudah dampingi kami dalam istirahat kami sepanjang malam, dan pada pagi hari ini Tuhan masih berkenan memberi kami napas kehidupan. Kami juga bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon buka hati rohani kami untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Injil bagi kita pada pagi hari ini diambil dari bacaan Injil Matius 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti
hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, suster dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, Injil Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan tentang kesetiaan. Dalam Injil tadi dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Artinya, dalam perkawinan, sepasang kekasih mengikat perjanjian untuk setia sebagai suami istri sepanjang hayat, dalam untung dan malang, dikala sehat dan sakit. Dalam hal ini, anak-anak kami sebagai anak atau sebagai anggota keluarga kita adalah perlu setia kepada orang tua kita. Setia kepada orang tua dalam arti kita menghargai, kita menghormati, kita menyayangi orang tua kita itu, baik pada saat orang tua kita itu sehat maupun pada saat orang tua kita itu sudah tua atau sedang sakit. Bagaimana kasih sayang kita pada saat orang tua kita itu sehat, begitu jugalah kasih sayang kita kepada orang tua pada saat orang tua kita itu sudah tua atau pada saat sakit. Jangan pada saat kita masih kecil, masih diurus oleh orang tua, kita sangat sayang kepada orang tua kita. Tetapi setelah kita sudah sukses, sudah kita berhasil, sudah selesai kuliah, bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang polisi, ataupun sebagai seorang pilot, ataupun sebagai seorang guru dan lain sebagainya, di mana orang tua kita sudah mulai tua, kita tidak mau lagi menyayangi orang tua. Kita tidak mau lagi peduli kepada orang tua. Seperti yang pernah kita mendengarkan cerita daripada si maling kundang. Saat dia kecil begitu baik, begitu baik, begitu penurut kepada orang tuanya. Tapi setelah dia sukses, setelah dia menjadi kaya, dia tidak mengakui lagi orang tuanya yang sudah tua itu. Orang yang seperti ini tentu bukan lagi menjadi orang yang setia di dalam keluarga. Jadi kita adalah dituntut Tuhan menjadi anak yang setia di dalam keluarga, yang patuh kepada orang tua dan yang menyayangi orang tua dengan penuh kasih sayang. Baik pada saat mama kita sakit, kita tetap menyayanginya. Jangan hanya pada saat sehat kita bisa meminta sesuatu, mak aku perlu ini, mak perlu aku ini. Tapi setelah kita sudah sukses, orang tua kita sudah tua, lalu kita sudah melupakannya. Anak ibu, mengenai kesetiaan ini tidaklah hanya di dalam keluarga tapi juga adalah kesetiaan ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti di sekolah. Kita ketahui dalam hal pendidikan, di sekolah itu ada guru dan ada anak didik. Sebagai guru juga adalah dituntut untuk tetap setia melakukan tugas, mengikuti aturan-aturan yang ada, supaya tujuan pendidikan itu dapat berhasil dengan baik.
Begitu juga anak didik kami. Sebagai anak didik, dituntut kepada anak-anak kami untuk tetap setia dalam mengikuti pembelajaran. Tidak hanya pada saat tatap muka, ya kalau misalnya ibu guru katakan saat tatap muka, begitu senangnya kamu datang ke sekolah, dan begitu senangnya kamu melakukan PR-mu, mengerjakan PR-mu di rumah. Tiap hari siapa yang belum kerjakan PR? Mungkin hanya 1-2 yang tidak kerjakan PR. Kalau ditanya kenapa tidak ku kerjakan, nak? Ada yang mengatakan lupa, ada yang mengatakan tadi malam mati lampu, Bu. Hanya 1-2 orang. Nah, pada saat tatap muka, saking semangatnya kamu belajar itu, tiap hari datang ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dari jam pertama sampai terakhir. Apakah dalam situasi sekarang ini di mana kita belajar dengan daring, apakah kegembiraanmu ataupun kerajinanmu belajar saat tatap muka apakah sama dengan sekarang? Apakah kamu tetap setia untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai berakhir pembelajaran? Apakah kamu tetap setia mengikuti Zoom? Pada saat Zoom, mulai dari awal sampai akhir kamu setia mendengarkan ibu gurumu memberikan pelajaran? Apakah kamu tetap setia untuk mengerjakan PR-mu kalau ada diberikan PR? Pengalaman ibu guru selama daring ini, banyak anak-anak kami tidak setia mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Banyak anak-anak kami saat mengabsen harus ditelepon dulu. Ini pengalaman ibu guru ya. Telepon dulu karena dilihat waktu sudah mau jam 8 belum mengabsen, lalu ditelepon anak tersebut. Lalu anak itu reject, sesudah itu baru dia mengabsen. Begitu juga kalau mau Zoom. Ini belum masuk anak ini Zoom, baru ibu guru telepon. Tolong cepat nak bergabung di dalam Zoom. Baru bergabung. Nah, kalau seperti ini dalam daring, banyak anak-anak kami yang tidak begitu aktif atau tidak setia dalam pembelajaran. Kalau kita tidak setia untuk mengikuti pembelajaran itu, tidak rajin, apa yang kita dapatkan? Tentunya pembelajaran akan ada banyak yang tertinggal bagi kita. Itu terbukti pada saat ujian tidak bisa menjawabnya dengan bagus. Tapi bagi yang mengikuti, yang tekun mengikutinya di pembelajaran itu hari lepas hari dari awal hingga berakhirnya, saat ada ujian bisa mendapat nilai 100. Jadi dalam hal ini anak-anak ibu guru ingatkan supaya tetaplah setia untuk mengikuti pembelajaran supaya apa yang menjadi cita-citamu akan tercapai ya. Sebagai orang Kristen, kita juga adalah sangat dituntut untuk setia mengikut Tuhan. Setia untuk mengikut Tuhan yang tentunya rajin berdoa, rajin ke gereja, dan berbuat baik kepada sesama. Orang yang setia mengikut Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi harapan-harapan kita, Tuhan akan kabulkan apabila kita setia kepadanya. Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak kami, inilah yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Semoga renungan ini bermanfaat dalam hidup kita. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan, bantulah kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami tetap setia di dalam kehidupan kami. Baik dalam tugas-tugas kami tetap setia. Juga Tuhan, sebentar kami mau belajar, kiranya dampingi kami supaya bisa kami mengikuti pembelajaran dengan baik pada hari ini. Dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Amin.